Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai makalah kami, yaitu metode penelitian dan pengembangan R&D. Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian R&D. Menurut Gley, Mills, dan Ayrazian, dalam bidang pendidikan, tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Produk-produk yang dihasilkan oleh penelitian dan pengembangan mencakup materi pelatihan guru, materi ajar, seperangkat tujuan perilaku, materi media, dan sistem-sistem manajemen. Penelitian dan pengembangan secara umum berlaku secara luas pada istilah-istilah tujuan, personal, dan waktu sebagai pelengkap. Ini adalah salah satu jenis penelitian pragmatif yang menawarkan suatu cara untuk menguji teori dan memvalidasi praktik yang terus-menerus dilakukan secara esensial melalui tradisi yang tidak menantang, suatu cara untuk menetapkan prosedur-prosedur, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan baru yang didasarkan pada suatu analisis metodik tentang kasus-kasus spesifik. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan: 1. Potensi dan masalah. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Perbaikan desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. 8. Uji coba pemakaian. 9. Revisi produk. 10. Pembuatan produk massal. Selanjutnya yaitu laporan penelitian R&D. Metode penelitian dan pengembangan R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru, dan selanjutnya pengujian keefektifan produk tersebut. Dengan demikian, laporan penelitian yang dibuat harus sesuai dilampirkan dengan produk yang dihasilkan. Lampiran berupa produk yang dihasilkan tersebut dibuat dalam buku tersendiri dan diberikan penjelasan tentang penghebatan produk tersebut berdasarkan hasil uji coba serta cara menggunakan produk tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, sistematika laporan penelitian R&D. Yang pertama, halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bab 1, pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan, dan D. Manfaat. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis yang terdiri dari A. Deskripsi teori, B. Kerangka berpikir, C. Hipotesis atau produk yang akan dihasilkan. Bab 3, prosedur penelitian. Yang pertama, langkah-langkah penelitian. 2. Metode penelitian tahap 1 yang terdiri dari 1. Populasi, sampel, sumber data. 2. Teknik pengumpulan data. 3. Instrumen penelitian. 4. Analisis data. 5. Perencanaan desain produk. 6. Validasi desain. 3. Metode penelitian tahap 2. Yang pertama, model rancangan eksperimen untuk menguji produk yang telah dirancang. 2. Populasi dan sampel. 3. Teknik pengumpulan data. 4. Instrumen penelitian. 5. Teknik analisis data. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari A. Desain awal produk, gambar dan penjelasan. B. Hasil pengujian pertama. C. Revisi produk, yaitu gambar setelah direvisi dan penjelasannya. D. Hasil pengujian tahap kedua. E. Revisi produk, yaitu gambar setelah direvisi dan penjelasannya. F. Pengujian tahap ketiga, bila perlu. G. Penyempurnaan produk, gambar terakhir dan penjelasannya. Dan H. Pembahasan produk baru. Bab 5, yaitu kesimpulan dan saran penggunaannya, yang mana terdiri dari A. Kesimpulan, B. Saran penggunaan. Selanjutnya, daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, dan lampiran produk yang dihasilkan. Kelebihan dan kekurangan R&D. Kelebihan, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak real need in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. 2. Mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli.
3. Mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Kekurangan tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian R&D ditujukan untuk memecahkan masalah hard and low dan dibuat berdasar simple, spesifik, bukan populasi. 2. Penelitian R&D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Untuk materi selanjutnya yaitu F. Contoh laporan penelitian dan pengembangan. 1. Judul penelitian. Pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Studi model preskriptif dengan penerapan learning guide pada program keahlian teknik mekanik otomotif. 2. Rumusan masalah. Model pembelajaran produktif seperti apakah yang sudah diterapkan pada SMK keahlian teknik mekanik otomotif, bidang keahlian mesin. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. A. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran produktif saat ini oleh guru program keahlian teknik mekanik otomotif SMK? B. Desain model pembelajaran produktif hasil pengembangan seperti apakah yang sesuai dilaksanakan oleh guru program keahlian teknik mekanik otomotif SMK? C. Bagaimanakah tingkat keterapan desain model pembelajaran yang dihasilkan? Yang dilihat dari aspek peningkatan prestasi siswa, dukungan terhadap pelaksanaan guru, substansi isi fleksibilitas, struktur desain model, keselarasan dengan dukungan alat dan bahan, potensi dukungan stakeholder. Yang D. Bagaimanakah dampak penerapan model pembelajaran program produktif yang dihasilkan terhadap aspek peningkatan prestasi siswa, dukungan terhadap pelaksanaan tugas guru khususnya dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Yang keempat, model hipotetik. Berdasarkan kajian teori, hasil pembelajaran preskriptif dan pengamatan di lapangan diajukan hipotesis berupa model pembelajaran preskriptif dengan learning guide. Yang kelima, prosedur penelitian. A. Metode. Model penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan. Yang B. Tahap penelitian. 1. Tahap penelitian. 1. Tahap studi pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif, dilanjutkan dengan penerapan uji coba terbatas desain model dengan menerapkan metode eksperimen. Setelah ada perbaikan dari uji terbatas, maka dilanjutkan dengan uji yang lebih luas dengan metode eksperimen. Yang ketiga, tahap validasi model dengan metode eksperimen kuasi. Keenam, yaitu hasil penelitian. A. Penyelenggaraan pembelajaran produktif saat ini. Pembelajaran program produktif, penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang terjadi selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Pemberian tugas-tugas pembelajaran siswa belum mengoptimalkan modul dan instruksional set serta belum mengembangkan paduan spesifik sesuai pembelajaran kompetensi. Penyelenggaraan belum banyak didukung oleh institusi pasangan dalam penyelenggaraan diklat produktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. B. Pengujian model. Terdapat 2 tahap pengujian untuk mengembangkan model, yaitu yang ke-1 pengujian terbatas. Pengujian terbatas dilakukan di satu SMK dengan 3 kali pengujian, yaitu uji coba 1, uji coba 2, uji coba 3. Model eksperimen itu terdapat pada tabel, yaitu tabel data hasil uji coba terbatas, di mana dari data tersebut terlihat nilai uji coba 2 lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan nilai uji coba 1, 71,28 lebih besar dari 68,67, dan T hitungnya 10,45 lebih besar dari T tabel 2,00. Nilai uji coba 3 lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan uji coba 2, 76,19 lebih besar 71,18, dan nilai uji coba 3 lebih besar dari uji coba 1, 79,19 lebih besar dari 68,67. Dapat kita simpulkan bahwa model yang dihipotesiskan terbukti efektif berdasarkan pada pengujian terbatas. Dalam uji coba terbatas, yaitu satu SMK, penerapan desain model memperoleh hasil, yaitu yang A.
Substansi, isi, dan fleksibilitas struktur desain model termasuk dalam kategori tinggi. B. Penerapan desain model memberikan kemudahan guru dan menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang C. Meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. 2. Pengujian yang lebih luas. Pengujian model lebih luas dilakukan pada tugas SMK, yaitu SMK A, SMK B, dan SMK C. SMK A, yaitu pretest, SMK B, post-test, SMK C, treatment berupa penerapan model. Setiap SMK dilakukan pengujian selama 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan uji coba 6. Pengujian di SMK A. Pada SMK A, jumlah 36 terlihat bahwa pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba 4, dan pengujian 6 lebih besar dari uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikannya hanya hasil post-test. Di sini dapat kita lihat tabel data hasil uji coba yang lebih luas pada SMK A. Pada gambar tersebut terlihat bahwa di tabel itu nilai rata-rata uji coba 5, 73,18 lebih besar dari uji coba 4, 71,17. Dalam pengujian signifikansi diperoleh harga T hitung 6,39 dan lebih besar dari harga T tabel 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata uji coba 6, 76,61 lebih besar daripada uji coba 5, yaitu 73,28, dan harga T hitung 8,45 lebih besar dari T tabel 2,00. Maka uji coba 6, 76,61 juga lebih besar dari uji coba 4, 71,17, dan T hitungnya 13,12 lebih besar dari T tabel 2,00. Jadi perbedaan signifikan, maka kesimpulannya yaitu model efektif pada SMK A karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Pengujian di SMK B. Pada SMK B jumlah siswa yaitu 38. Pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba keempat dan pengujian 6 lebih besar dari pengujian ke-6. Hasil pretest untuk ketiga kelompok sama, sehingga yang diuji signifikan hanya hasil post-test. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel, yaitu tabel uji coba yang lebih luas pada SMK B. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai uji coba 5, 70,39 lebih besar dari nilai uji coba 4, 67,55. Dalam pengujian signifikansi diperoleh harta T hitung 7,40 lebih besar dari T tabel 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Uji coba 6, 73,05 lebih besar dari uji coba 5, 70,30. Dan harga T hitung 8,45 lebih besar dari T tabel 2,00. Uji coba 6, 73,05 juga lebih besar dari uji coba 4, yaitu 67,55. Dan harga T hitung 12,42 lebih besar daripada T tabel 2,00. Jadi perbedaannya signifikan. Kesimpulannya nilai yang cenderung lebih tinggi. Data hasil pengujian model pada SMK C dengan jumlah siswa 36 dapat kita lihat pada tabel, yaitu jika uji coba 4, 5, dan 6, model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba 4 dan pengujian ke-6 lebih besar dari uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikansi hanya hasil post-test. Jumlah sampel 38. Nah, di sini kita lihat pada tabel uji coba yang lebih luas pada SMK C. Dari tabel tersebut dapat kita lihat uji coba kelima 67,91 lebih besar dari uji coba 4, 63,09. Dalam pengujian signifikansi diperoleh harga T hitung 11,41 lebih besar dari harga T tabel 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan.
Uji coba ke-6 70,54 lebih besar dari uji coba 5 67,91 dan T hitung 9,88 lebih besar dari harga T tabel 2,00. Uji coba ke-6 70,54 juga lebih besar dari uji coba 4 63,09 dan T hitung 15,8 lebih besar dari T tabel 2,00. Jadi, perbedaannya signifikan. Dapat disimpulkan model efektif pada SMKC karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Berdasarkan uji coba yang lebih luas pada 3 SMK, terlihat bahwa model pembelajaran preskriptif dengan learning guide dapat meningkatkan prestasi siswa bila dibandingkan model lain yang telah ada. Selain itu, dalam uji coba yang lebih luas, 3 SMK penerapan desain pembelajaran preskriptif dengan metode memperoleh hasil 1. Substansi isi dan fleksibilitas struktur desain model berkategori tinggi. Kedua, mempermudah pelaksanaan tugas guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 3. Peningkatan prestasi siswa secara signifikan. 4. Dalam skala sekolah tertentu penerapan desain model memperoleh dukungan alat atau bahan serta dukungan dari institusi pasangan yang tinggi. C. Tingkat keterlibatan model. Pada desain pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, terutama pada SMK terakreditasi sangat baik dan baik yaitu SMK A dan SMK B. Sedangkan SMK yang terakreditasi C, SMK C, faktor yang kurang mendukung dalam penerapan model yaitu berkaitan dengan alat dan bahan pembelajaran produktif yang tersedia, serta dukungan institusi pasangan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan demikian, bagi SMK yang terakreditasi sedang perlu mengupayakan alat, fasilitas, dan bahan untuk memenuhi kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan pembelajaran preskriptif. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel hasil observasi tentang tingkat keterlibatan model. D. Validasi model. Terdapat dua hal dalam validasi model, yaitu dampak penerapan model terhadap tugas guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan dampak penerapan model terhadap prestasi belajar siswa. 1. Dukungan terhadap tugas guru. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 14 guru tentang dampak penerapan Learning Guide, diberikan data seperti tabel, bahwa dengan diterapkan model pembelajaran tersebut, maka 79,92% guru menyatakan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran lebih mudah, 72% menyatakan dalam melaksanakan pembelajaran lebih mudah, dan 94,54% guru menyatakan dalam hal evaluasi pembelajaran lebih mudah. 2. Peningkatan prestasi siswa. Pengujian dampak penggunaan model preskriptif dengan learning guide menggunakan metode eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen design. Model non-equivalent control group seperti pada tabel SMKB dalam kuasi eksperimen, terdapat kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi pengambilan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut tidak dilakukan secara random. Pengaruh treatment atau model pembelajaran preskriptif adalah bila nilai O2 lebih besar dari O4 dan perbedaan signifikan. Data hasil validasi ditunjukkan pada tabel, sehingga terlihat bahwa uji validasi dilakukan 3 kali, dengan jumlah sampel masing-masing 105 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata kelompok eksperimen 1 sama dengan 72,73, dan kelompok kontrol 1 sama dengan 66,01, sehingga nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dari nilai kelompok kontrol. Harga T hitung sama dengan 16,55 dan T tabel sama dengan 1,98. Kesimpulannya adalah model pembelajaran perspektif dengan learning guide dapat meningkatkan pembelajaran secara signifikan. Validasi kedua dan ketiga juga menunjukkan demikian, di mana nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol yang tidak dapat dilakukan dan harga T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulannya, model efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada program produktif.
7. Kesimpulan. A. Pembelajaran program produktif atau penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. B. Model pembelajaran preskriptif dengan learning guide yang dikembangkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa program produktif. C. Desain model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide memiliki tingkat keterterapan yang tinggi, terutama bagi SMK terakreditasi sangat baik dan baik, yaitu SMK A dan SMK B. D. Dengan diterapkan model pembelajaran tersebut, maka 79,92% guru menyatakan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran lebih mudah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.